Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas dari Bu Kirana ya, matkul studi kebijakan dakwah, tentang analisis kebijakan dakwah. Apa itu analisis kebijakan dakwah? Analisis kebijakan dakwah adalah teknik dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang ditetapkan. Bagaimana formulasinya, bagaimana konsekuensi-konsekuensi kebijakan, sehingga nantinya kita dapat menilai dari dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat, atau bisa diartikan sebagai proses atau kegiatan mensintesa informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan dakwah. Apa saja sih yang dipelajari di dalam analisis kebijakan dakwah? Ada beberapa tahap yang harus dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah, antara lain penetapan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan kinerja dan dampak. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa kita perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah terkait profesi dalam manajemen dakwah. Karena dalam mempelajari analisis kebijakan dakwah, di manajemen dakwah kita dapat melihat sejauh mana suatu kebijakan manajemen dakwah yang sudah diterapkan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk? Selain itu, kita dapat menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab akibat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan, serta dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mengenai manajemen dakwah, sehingga kedepannya dapat sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi terkait manajemen dakwah dan dapat mengetahui dampak kebijakan dakwah kepada masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita dapat mengetahui informasi secara detail, dapat mengetahui karakteristik dari kebijakan yang telah ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk, atau dapat memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan. Selanjutnya, dapat mengetahui dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian mendapat wawasan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kasus kebijakan yang bisa dianalisis, yaitu dakwah di masa pandemi COVID-19, eksistensi, problematika serta solusinya. Hadirnya wabah COVID-19 yang menyebabkan banyak aktivitas dan kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara berkumpul bertatap muka itu sangat sulit sekali. Dampak tersebut bukan hanya dalam dunia usaha atau pendidikan saja, tapi juga berpengaruh di kehidupan beribadah ya, atau kegiatan beribadah keagamaan lainnya seperti salat fardu berjamaah, pengajian, termasuk mendengarkan dakwah daripada para ulama pun semuanya terhenti. Dengan adanya COVID-19 sebagai pandemi yang telah tersebar ke beberapa negara, diperlukan suatu langkah lain dalam kegiatan keagamaan untuk mencegah dan memutus rantai COVID-19 agar tidak tersebar dan tidak meluas. Maka tetaplah di rumah dan tetap jaga jarak. Itu adalah pilihan umat Islam saat keadaan sekitar dirasa dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Menyikapi hal ini, perlu kiranya dilakukan kajian terhadap beberapa dampak yang terjadi pada kegiatan berdakwah di tengah pandemi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah dengan banyaknya kendala kegiatan berdakwah tetap terlaksana atau tidak.